Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku sekalian, selamat berjumpa kembali bagi kita semuanya. Shalom, Tuhan memberkati dimanapun kita berada. Saudara-saudaraku, pada akhir pekan ini, mari kita tetap dekat kepada Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya, dan sebelumnya kita bernyanyi. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setialah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan kepada kita pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 40 ayat yang ke-9. Demikian dikatakan, Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Dan topik daripada renungan ini ialah dekat kepadamu, itulah kerinduanku. Dekat kepadamu, itulah kerinduanku. Nah, sahabat firman Tuhan yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini, yaitu Mazmur ini, merupakan suatu ungkapan syukur dan juga merupakan doa daripada seorang yang bernama Daud. Dia bersyukur, dia berdoa kepada Allah atas berkat yang diperoleh di dalam kehidupannya. Pada ayat-ayat sebelumnya dia mengatakan bahwa aku menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk aku dan mendengar teriakku minta tolong. Jadi Daud merasakan itu. Allah hadir dalam kehidupannya, Allah menjenguknya, dan Allah mendengarkan doa, seruan yang diungkapkan dari hidupnya. Dia juga mengatakan bahwa aku bersyukur
sebab Dia mengangkat aku dari lubang kebinasaan dan juga dari lumpur rawa. Dia bersyukur akan hal itu. Bahwa di tengah-tengah kondisi yang terpuruk pun ternyata Tuhan tidak membiarkannya di sana. Tetapi dari lumpur rawa itu, dia ditolong, dia diselamatkan. Sehingga Daud mengatakan bahwa dia memberikan nyanyian baru. Dan itu bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena Allah juga yang hadir, yang memperkenankan dirinya untuk membuat suatu nyanyian baru, pujian kepada Allah. Luar biasa sekali. Dan pada bagian-bagian selanjutnya dia mengatakan, banyak yang telah Engkau lakukan ya Allahku, dan tidak ada yang bisa disejajarkan dengan Engkau. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, inilah kesaksian Daud di dalam kehidupannya. Hatinya yang bersorak-sorai, hatinya yang bergembira, bukan karena perolehan apa yang dia punya, apa yang dia miliki, tetapi hatinya yang bergembira dan jiwanya yang bersorak-sorai itu adalah karena keselamatan, karena perlindungan yang dia rasakan daripada Tuhan. Sahabat firman Tuhan, apakah itu cukup? Hanya hati yang bersuka cita? Apakah cukup bagi Daud hanya jiwa yang bergembira? Oh, ternyata tidak. Tetapi Daud mengatakan ia melanjutkan sukacitanya itu. Sukacita yang penuh di dalam Tuhan. Bukan karena korban sembelihan dan sajian yang dibawakannya kepada Tuhan. Bukan pula karena korban bakaran dan korban penghapus dosa yang dia berikan kepada Tuhan. Sebab dia tahu bahwa Tuhan adalah pemilik daripada segala-galanya. Tetapi Daud berkata, aku datang dalam gulungan kitab. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Sekali lagi, aku suka melakukan kehendak-Mu. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Saudara-saudara yang terkasih, kembali kita diajak untuk melakukan kehendak Allah Bapa melalui firman kita pada hari ini. Maka apakah yang mau kita ambil dari nas hari ini? Yang pertama, saudaraku, hitunglah berkat Tuhan di dalam hidupmu. Pertama sekali, hitunglah berkat Tuhan di dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya ini mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Agar dengan menghitung berkat Tuhan setiap hari dan setiap waktu mengajak kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Semakin rindu mengerjakan dan melakukan kehendak Tuhan. Sebagai apa? Sebagai persembahan dari diri kita atas setiap karunia, atas setiap berkat yang kita peroleh dalam kehidupan ini. Saudaraku, apakah berkat Tuhan yang kamu rasakan dalam hidupmu saat ini? Mungkin saja ada juga banyak situasi atau ada banyak juga pergumulan yang kita alami pada saat ini. Mungkin juga ada daripada Bapak Ibu Saudaraku yang sedang sakit. Atau mungkin juga ada banyak hal-hal yang membuat kita menjadi terarak kepada persoalan dan persoalan. Tetapi lihatlah, di dalam semuanya itu Tuhan tetap memberikan berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Agar apa? Agar kehidupan kita ini tetap dikendalikan Tuhan. Agar tetap kehidupan kita ini mengarah, memandang kepada Allah yang adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari hidup melakukan kehendak dan Taurat Tuhan. Melakukan kehendak dan Taurat Tuhan. Pertanyaannya, apakah itu kehendak dan Taurat Tuhan? Yaitu perintahnya. Perintahnya
yang mana itu yang harus kita kerjakan. Nah, jadi kita jangan memilih-milih mana kehendak Tuhan, mana firman Tuhan yang baik-baik, yang enak-enak, itu yang kita kerjakan. Sementara ada perintah dan firman Tuhan yang bagi kita tidak enak, yang mana itu harus merubah diri kita, ibarat kertas pasir yang harus mengamplas, membersihkan. Kita tidak pakai itu. Semuanya itu adalah untuk kebaikan di dalam kehidupan kita. Nah, inilah dasar kehidupan kita sekalian Bapak Ibu Saudara-saudara. Mencintai dan membiarkan kehendak dan Taurat Tuhan itu tidak jauh daripada kita, tetapi tinggal di dalam diri kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, dikatakan bahwa ada banyak cara Tuhan menolong kehidupan kita. Ada banyak cara Tuhan menolong kehidupan kita. Sehingga jangan biarkan hidupmu ditentukan dan terlalu berlama-lama akan persoalan, akan kesulitan-kesulitan masa lalu. Tetapi biarlah seperti Daud, bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Dan banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Hidup kita adalah hidup yang berjalan ke depan, bukan hidup yang melihat dan menoleh lama ke belakang. Menoleh ke belakang untuk mengevaluasi diri, hal itu baik. Tetapi jangan lupa bahwa kehidupan kita harus maju, bahwa ada hal yang mau kita gapai, ada hal yang hendak kita raih, dan kuncinya adalah percaya kepada Allah dan mendengarkan setiap perintahnya. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menyertai dan melindungi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, besok adalah hari Minggu juga. Jangan lupa untuk datang ke Bait Tuhan, beribadah ke gerejanya, ataupun bahkan secara live streaming, dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai penuntun kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur dan bersuka cita di dalam Tuhan. Karena kami merasakan begitu banyak berkat, begitu banyak penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hingga sebagaimana Engkau katakan di dalam firman-Mu pada hari ini, hati kami, keinginan kami, hanya ingin dekat kepadamu, hanya ingin melakukan kehendak dan Taurat-Mu. Biarlah firman-Mu, biarlah seluruh kehendak-Mu itu tetap dekat dalam diri kami, di dalam dada kami, sehingga kemanapun kami melangkah, apapun yang kami kerjakan, semuanya itu adalah suatu tindakan yang didorong oleh rasa kagum dan hormat akan Engkau. Kini kami telah tiba pada akhir pekan ini. Berkatilah kami untuk menikmati suasana akhir pekan ini. Demikian juga perkenankan dan persiapkan hati kami untuk memasuki rumah-Mu yang kudus pada ibadah minggu di hari esok, supaya kami tetap mendengarkan firman-Mu, tetap dekat kepadamu, memuji Engkau, dan Engkaulah yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kami setiap waktu. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih. Apapun yang kita kerjakan pada hari ini, mau ke pesta, mau jalan-jalan, jangan lupa pesan Ibu, ya, jaga jarak dan terutama memakai masker. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.